Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratul muqarramun, para asatidz, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjidil Falah yang dimuliakan Allah. Kembali kita awali talim ini dengan membaca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. La hazini wa qul amalan salih ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatil kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami' sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina برحمتك يا أرحم الراحمين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى الله جميع الأمور بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وعمتنا ومشائنا وسادنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حكم علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا مؤلف هذا الكتاب في عبد إلى السكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Setelah Fatihah, mari kita hadiahkan pada ahli kubur kita. Kita niatkan masing-masing. Sunnah. غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وذريهم بشهد الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fis shaumi was salati. Rubbama terkadang wajadta engkau mendapat
mendapatkan minal mazidi dari tambahan karunia, tambahan hidayah yang telah diberikan oleh Allah. Fil faqati itu dalam keadaan faqat. Faqat itu fakir, miskin, sulit dan seterusnya. Mala tajiduhu fi shaumi was shalat, hal yang engkau tidak dapatkan tambahan hidayah, tambahan karunia fi shaumi was shalat, dalam keadaan puasa, was shalat, dan dalam keadaan salat. Pagi ini kita akan bicara tentang rahasia kehidupan. Allah telah gulirkan kehidupan kita selalu mengalami fluktuasi, pasang surut. Ya, kadang kita senang, kadang kita susah, kadang sehat, kadang sakit. Itu dinamika kehidupan. Kalau kita sakit, pasti nanti suatu waktu kita akan sehat. Kalau kita sehat, sewaktu-waktu kita akan sakit. Kalau kita sekarang lagi punya, sewaktu-waktu besok-besok kita tidak punya. Kalau kita sekarang lagi tidak punya, sewaktu-waktu pasti Allah akan kasih punya. Itu dinamika, nggak bisa kita berlari, ya, menjauh dari itu, karena itu sunnatullah. Ya. Akan tetapi kadang-kadang kita menghadapi kehidupan itu, ketika kita senang, gembiranya luar biasa. Ya, kadang-kadang karena sampai kegembiraan kita, saking gembira, saking senang, kita lagi punya uang dan seterusnya, kadang kita lupa sama Allah. Padahal rezekinya dari Allah, lupa kita yang memberikan rezeki. Ya. Nah, akibatnya ada bahasa apa, kalau orang lagi senang, kalau orang lagi jaya, dia bukan hanya daratan lupa, tapi lautan juga lupa daratan. Ada bahasa begitu kan ya? Nah, gitu. Lupa lautan, lupa daratan. Tapi kalau lagi susah, ya, nah, lihat coba. Lagi susah apa dia? Kadang-kadang dia sedih, ya, kadang-kadang dia sampai, kalau orang-orang nggak beriman, bahkan sampai frustasi, bunuh diri ada. Karena nggak menghadapi masalah, nggak bisa menghadapi masalah dalam kehidupannya. Nah, kita di dalam agama itu, apa sih rahasianya? Ya, apa? Nah, ini dalam kajian ilmu alat tasawuf, kajiannya gitu. Kata Syekh Nu'taila, kadang-kadang kita menemukan tambahan hidayah, tambahan karunia itu dalam keadaan sulit. Padahal biasanya kita nih rata-rata manusia itu dalam keadaan sulit nggak mau. Bahkan kalau bisa jangan susah, jangan sulit, jangan kita resah. Kalau bisa, kenapa demikian? Karena secara naluri kemanusiaan, kesulitan itu nggak enak. Betul Pak? Saya mau tanya sekarang. Bapak kalau saat dipilih, ibu, bapak sekarang disuruh pilih. Mau hidup ini dalam keadaan sulit, mau dalam keadaan senang. Jawabannya apa? Senang. Nggak ada yang sulit. Kenapa demikian? Ya karena kita pengen hidupnya itu senang, pengennya itu dalam keadaan aman dan seterusnya. Pokoknya semua kebutuhan kita itu ada dan itu terpenuhi semuanya. Padahal keadaan yang semua manusia terpenuhi kebutuhannya, ini kadang-kadang kita nggak bisa rem. Coba dah Bapak. Ya. Umpamanya kita sekarang punya uang 100.000. Beda ketika kita punya uang 1 juta. Beda nggak? Hawanya panas kalau 1 juta. Pengennya ke mall buat. Betul Pak. Tapi kalau punya 100, kan mikir kita. Beli beras aja sekarang udah mahal. Boro-boro. Nah, gitu kan? Beda. Jadi tantangannya besar. Yang kedua, biasanya ketika kita dalam keadaan senang, itu kadang-kadang melupakan Allah yang memberi rezeki itu. Ada ya?
Kita begitu tuh. Ya, kadang-kadang begitu. Nah, saya Mu'tazilah mengatakan dalam pasal ini, justru dalam keadaan susahlah, justru dalam keadaan fakir, fakir, miskin, kesulitannya itu yang kadang-kadang Allah nambahin hidayah, nambahin karunia pada kita yang kita nggak bisa temukan, dapatkan di dalam puasa, sholat sekalipun. Apa yang kita bisa dapat ketika Allah berikan kita, kan hidup ini kan semuanya cobaan. Enak cobaan, nggak enak cobaan. Nah, sakit kita dicoba dengan sakitan. Sehat pun sebenarnya kita lagi dicoba dengan kesehatan kita. Digunakan untuk apa itu sehat? Gitu. Jadi semuanya sebenarnya hidup ini coba. Nah, ketika dalam keadaan sulit katanya sebenarnya itu rahasianya di dalamnya tambahan-tambahan hidayah, tambahan-tambahan karunia itu engkau akan dapatkan bahkan yang engkau tidak dapatkan di dalam sholat dan puasa. Kenapa? Karena ketika dalam keadaan sulit rata-rata kita biasanya lebih rajin. Rata-rata kita biasanya sholatnya ditambahin, doanya dipanjangin supaya apa? Supaya kita lebar, supaya kita terputus atau supaya kita keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita miliki. Tapi dalam kajian tasawuf justru kefakiran itu yang diinginkan oleh orang-orang arif sehingga dia mendapatkan hidayah tambahan karunia. Makanya ajaran tasawuf itu kadang-kadang dengan logika kita berbeda. Ada jamaah saya, ya, kemarin dia ngaji. Saya bahas satu pasal bahwa sebenarnya doa-doa kita yang kita lakukan itu bukanlah yang merubah keadaan kita. Tapi alam azali yang telah ditentukan oleh Allah kapan kita berubah. Kapan kita sakit, kapan kita sehat, kapan kita punya, kapan kita tidak punya. Itu sudah ditentukan alam azali. Makanya pemberian Allah itu disesuaikan bukan dengan keinginan kita. Dan pemberiannya tidak sesuai keinginan kita waktunya. Tapi sesuai dengan ketentuan, kehendak Allah. Kalau kita ingin umpamanya Allah berikan rezeki saya hari ini ya Allah. Hari ini nggak dapat, tiba-tiba 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu yang akan datang baru. Jadi waktunya pun disesuaikan dengan kehendak Allah. Biasa? Ya. Nah, ada jamaah. Kalau bukan karena doa kita, perubahan kita, sampai dia, karena dia ngajinya nggak selesai nih Al-Hikam. Makanya Al-Hikamnya udah selesai nih, asal-asalnya. Nggak ngaji lagi, Pak. Nggak ngaji lagi. Kenapa? Karena segala apa yang dia punya prinsip, segala punya yang apa yang kita perubahan pada kita, itu sesuai dengan saya. Dia melupakan bahwa dulu kita belum jadi orang soleh, Pak. Dulu kita belum sholat, Pak. Dulu kita belum pernah berdoa, ya. Kita ngedoakan setelah akil balik kita dapat kemudian kewajiban sholat, puasa dan seterusnya kan. Tapi sebelum akil balik, kalau tergantung dengan doa kita perubahan, lalu sebelum kita akil balik, kita masih di kandungan ibu kita, apakah Allah tidak berikan kebaikan kepada kita? Padahal wujud kita aja belum ada, tapi Allah sudah berikan. Bahkan bukan hanya ditentukan pada waktu akil balik, dari mulai kandungan, akil balik, sampai kita meninggal pun sudah ditentukan oleh Allah. Itu namanya takdir dalam kehidupan. Gitu. Ya, semalam saya baca Seran Wan Sahrul itu. Ya. Kenapa kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim.
Kenapa ditakdirkan? Karena kita dalam suatu dalam suatu keadaan dan ayah ibu kita dalam keadaan muslim sehingga kita sekarang menjadi muslim. Andai kata orang tua kita itu bukan muslim dan masyarakat kita bukan kita jauh dari muslim, maka belum tentu kita muslim. Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak kita merubah takdir itu? Nggak bisa. Nggak bisa merubah itu. Nah, jangan sampai begitu ya. Kayak apa yang saya sampaikan, supaya apa? Supaya kita ngajinya terus sampai akhir. Ujung-ujungnya, endingnya ya, kita ma'rifat dan kita bisa berbuat ihsan fi kulli hal. Ujungnya kita menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan apapun, kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan kebaikan tanpa dipengaruhi dengan keadaan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang bisa bermanfaat kepada manusia lain. Manusia lain, apakah dia orang Islam, non-Islam, apakah dia muslimnya baik atau tidak baik, tidak pengaruh. Kebaikan, tidak pengaikan orang, tidak pengaruh pada diri kita. Yang penting kita bisa berbuat baik sama orang. Ya, kadang kita jadi orang baik kalau orang baik. Tapi begitu orang tidak baik, kita menjadi tidak baik. Betul? Kebaikan kita sangat dipengaruhi dengan kebaikan orang. Tidak. Kalau begitu berarti kebaikan kita masih ada tendensius manusiawi. Bukan kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb Alamin, Tuhan alam semesta yang punya sifat Rahman Rahim. Rahman kasih, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, kasih, menyayangi, mengasihi tanpa pilih kasih. Artinya nggak dipilih-pilih. Makanya sekarang jangan kaget, jangan kita iri orang yang nggak pernah sholat rezekinya banyak dan seterusnya. Kita yang sholat begini-begini, kenapa? Karena Rahman Allah. Ar-Rahim, dia memberikan sayang. Sayangnya nggak terbilang. Betapa sayang Allah pada kita. Ini khususnya yang hadir nih Bapak Ibu semua. Ya, kita telah dibangkitkan dari mati kecil kita. Sadar nggak kemarin tadi kita sadar mati? Ingat nggak kita waktu tidur malam? Saya malam sama Ustadz Khudori itu sampai jam 11 baru tidur. Kita ada maulid di sana. Ya. Sadar nggak kita nih? Saya waktu tidur nggak sadar. Andai kata Allah tidak berikan lagi ruh kita itu, ya sudah habis. Tapi Allah dikasih sayangnya. Setiap pagi, setiap bangun, kita berarti Allah berikan kesempatan untuk kita lebih banyak berbuat baik lagi kepada orang lain. Jadi waktu-waktu yang Allah berikan, itu jadikan sebagai sarana nambah-nambah kebaikan kepada orang lain. Pada diri kita, pada orang lain. Itu namanya khairun nas, anfa'uhum linnas. Jangan dikira berbuat baik itu ngajar seperti ini. Sholat, puasa, enggak. Berbuat baik apa aja yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan kita mengecilkan satu amalan kebaikan meskipun memang kecil. Tapi tidak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya dia infak 1 juta, yang miskin hanya 5.000, 10.000, tidak dilihat 1 jutanya, nggak dilihat 10.000, 5.000. Yang dilihat adalah sejauh mana keikhlasan pengorbanan kita di dalam memberikan kepada orang lain. Itu Kak. 1 juta nggak ikhlas nggak ada nilai. Tapi 10.000 ya 5.000 ikhlas itu yang bernilai. Karena nilai itu sesuai dengan pengorbanannya. Baik, ya. Jadi pasal ini menjelaskan kepada kita
bahwa keadaan kesulitan bisa jadi di situ Allah akan nambah karunia, hidayah, dan kebaikan kepada kita. Yang kita tidak bisa temukan dalam sholat dan puasa meskipun. Kita tahu, puasa itu baik. Baiknya apa? Bisa membersihkan penyakit-penyakit kotor kita. Teredam ini. Hawa nafsu yang ada di kita. Hawa nafsu itu ujub, takabur, sombong, hasud, dan seterusnya. Ini teredam kalau puasa gitu. Ya, makanya kalau kita ingin sehat, jangankan sehat secara rohani, sehat secara jasmani aja, kita harus puasa. Kemarin ya hari Jumat itu general check up melalui Prodia, gratis bahkan nggak bayar, kalau bayar mahal 4 jutaan, 5 jutaan, gratis karena disuruh, saya mau aja. Ya. Tapi puasa dulu dari malam, dari jam 10 malam nggak makan. Ya, kalau minum boleh, tapi kalau makan nggak boleh. Kenapa? Supaya bersih. Jadi sinar X-nya sudah jelas itu di ronsen dan seterusnya itu. Bapak-bapak perlu juga itu. Ya, general check up. Kenapa orang kadang-kadang meninggal mendadak gitu ya? Karena dia bukannya nggak ada penyakit, tapi nggak dicek up. Makanya cek sering-sering. Ya, sekali-kali apa yang ini kita rasa dan seterusnya. Kita lihat gitu. Jadi nggak ada istilahnya sebenarnya penyakit itu orang meninggal mendadak, nggak ada. Ada sebabnya itu. Cuma kita biasanya nggak dirasa, udahlah enteng dan seterusnya. Enggak, harus. Kenapa demikian? Karena kalau kita sehat, kita bisa ibadah. Tuh, kalau kita sakit tuh gimana mau ibadah? Jangankan ibadah, makan aja kalau kita dalam sakit enak nggak? Nggak enak. Sakit gigi, dibakarin dibawain panggang ayam, Pak, enak? Ya nggak enak. Buru-buru panggang ayam. Cuma kita tradisinya kadang-kadang bertentangan. Begitu sakit baru dibawain makanan enak. Aduh, lagi sehat enggak? Alhamdulillah sih, yang makan yang nungguin. Iya, gitu. Jadi kalau kita mau sedekah dalam keadaan sehat lah, enak masih. Tapi jangan mentang-mentang enak, jeroan masih dimakan, Pak. Jangan. Udah tua mah nggak berani sih. Ya, emping-emping aja nggak berani. Kenapa ya? Karena kita hindari, ya, dikit-dikit. Ya sering-sering kita olahraga, jalan dan seterusnya, gitu ya. Olahraga itu penting, Pak. Ya, supaya kita supaya sehat. Sebab sehat itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan yang banyak dilupakan oleh orang. Nikmat yang paling besar, yang banyak dilupakan oleh orang itu sehat. Sekarang Pak, nih ada kue nanti, ada uduk gitu. Enak kita sehat makan? Enak ya? Enak. Apalagi ada temannya apa dan seterusnya, ada kopi dan seterusnya, enak. Tapi kalau lagi sakit, ya, maka kesehatan ini harus dijaga oleh kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita dengan sehat, kita jadikan sehat ini menjadi sarana kita nambah ibadah. Ya. Nah, cuma awal sekarang nih, ya, ibadah itu harus ditingkatin. Apa ditingkatinnya? Ya bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Apa? Bagaimana supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Khairun nas anfa'u linnas yang tadi itu. Apa ibadahnya? Ya apa saja. Kita assalamualaikum, ketemu orang salam, ketegur gimana sehat dan seterusnya, senyum. Itu udah ibadah. Enggak mahal ibadah tuh. Ya, hanya sedikit gana meskipun kita enggak. Tapi jangan lama-lama ngobrol gitu. Ngobrol akhirnya nanya-nanya ngobrol enggak. Kalau ngobrol udah 1 jam ya udah enggak ada. Ya, terus kan kita tanya dan seterusnya. Itu baik. Ya, besar. Pasal ini dijelaskan? Udah jelas pasal ini? Saya mau tanya. Kalau ketika suatu hari Allah berikan kesulitan kita, apapun kesulitannya, masih kita ngeluh? Tanya dulu. Ya, masih kita merasa sedih, masih kita merasa ngeluh, masih kita bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jangan lagi. Enggak boleh. Kenapa? Karena
keadaan kesulitan kita itu sebenarnya di situ Allah mau tambah-tambah hidayah karunia kepada kita. Bahkan kalau orang yang arif, dia dimilih ya. Kalau ada pilihan dalam hidup ini, pilihannya ada enak enggak enak, ada susah enggak senang, orang arif dia pilih yang susah. Itulah bedanya. Arif itu orang yang tenang mengetahui hakikat kehidupan. Arif, ya, orangnya jamaknya marifat, orang yang tahu hakikat kehidupan. Tapi kalau kita karena belum sampai ke sana, kalau disuruh pilih, ya pasti pilih enak dong. Gitu. Tapi minimal untuk kita melaksanakannya agar semuanya enak, ketika mungkin barangkali kita dalam keadaan sulit, ada cobaan, doa belum dikabulkan, jangan merasa sedih, jangan merasa susah. Di situ sebenarnya Allah lagi memberikan karunia kepada kita. Bisa jadi minimal karunia kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pasal. Kemudian pasal selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Al-faqatu bastul mawahibi. Ini lebih jelas lagi. Al-faqatu sesungguhnya beragam ujian. Bastul mawahibi itu merupakan hamparan anugerah. Bingung kita ini baca pasal ini. Masa beragam kesulitan itu sebenarnya hamparan anugerah. Artinya anugerah itu berbentuk hamparan. Kalau hamparan banyak apa dikit? Banyak. Makanya tadi dikatakan bisa jadi kesulitan itu kita dapatkan karunia yang kita tidak dapat di dalam sholat dan puasa. Mawahib, bastul mawahib, hamparan-hamparan karunia. Jadi banyak karunianya. Melatih kita sabar, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita merasa dalam diri kita bahwa kita tidak punya kemampuan kecuali Allah yang menyelesaikan kemampuan ini. Maka kemudian kita bukan hanya bisa berkata la haula wala quwata illa billah, tapi di dalam hati kita sudah terpatri bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hatinya bersih, kemudian selalu connect kepada Allah. Kalau begitu, kalau hidup begitu, nggak ada kekuasaan, nggak ada daya upaya selain Allah, saya harus sandarkan hidup saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Pak. Hamparan-hamparan bastul mawahibinya di situ. Kenapa kita nggak mau sulit? Kenapa kita nggak mau puasa? Bulan kita ada berapa? 12. Tapi kenapa 1 bulan kita disuruh puasa dari 11? Pernah nggak berpikir? Ya, bulan Muharram. Kemudian sekarang bulan apa? Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, ya, Sya'ban, Zulqaidah, kemudian Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, balik lagi ke Syawal. Apa ya? Kenapa ada 1 bulan itu Ramadan kita suruh puasa? Padahal umat-umat terdahulu nggak ada puasa 1 bulan. 11 bulan boleh kita nggak puasa. Yang penting Senin Kemis laksanakan sunnah Rasul itu. Ya. Tapi sebulan wajib yang namanya orang Islam mampu, dalam keadaan mampu, nggak ada halangan syar'i, puasa. Supaya kita merasakan sebenarnya ajarannya. Bagaimana kesulitan, bagaimana ketidakenakan orang yang nggak punya. Sehingga ketika kita merasakan begitu, lahirlah kepekaan sosial. Jadi ajaran puasa sebenarnya melahirkan kita peka keadaan sosial sehingga kita bisa berbuat baik pada orang. Itu intinya. Jadi kalau bulan Ramadan bukan Ramadan datang, kemudian pergi lagi 1 bulan, begitu lagi, tapi kepekaan tidak tumbuh.
Ini namanya kita kaji alam, kita kaji filosofinya, kaji secara batinnya. Itu adalah pengajian di materi-materi akhlak tasawuf. Maka kalau kita berpikir dengan logika, kadang logika kita tidak sesuai. Kenapa? Karena logika itu basicnya fisik. Kalau akhlak tasawuf itu basicnya nurani, hati, beda. Pandangan mata lahir dengan pandangan mata batin itu berbeda. Kalau pandangan lahir sulit itu nggak enak, susah nggak enak. Tapi pandangan batin orang ma'rifat justru menginginkan kesulitan dalam. Kenapa? Karena di sini bahwa al-faqat bastul mawahib. Kesulitan-kesulitan itu adalah hamparan-hamparan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak karunia yang kita bisa dapatkan kalau kita beriman, kalau kita spiritual kita peka melihat. Tapi kalau nggak ada iman, nggak ada spiritual yang meningkat, kesulitan itu jadi beban. Kesulitan itu menyakitkan. Bahkan ada orang yang potong kompas karena tidak bisa menyelesaikan kesulitan dalam hidup, akhirnya frustasi, stres, stroke, 2 truk, 3 truk. Betul? Kenapa? Karena tidak dilihatnya dari kacamata iman. Baik. Keadaan sosial kita sekarang ini yang berbeda satu sama lain di antara kita, satu-satu sama, itu anugerah terbaik yang Allah berikan pada kita. Maka kita harus ucapkan Alhamdulillah. Selesai? Masya Allah. Kalau udah bisa begini, berarti kita udah bahagia hidup itu. Tapi selama kita mengukur baju kita dengan ukuran baju orang, maka tidak akan pernah cocok. Karena bisa jadi kekecilan, bisa jadi kebesaran. Betul Pak? Itu udah. Alhamdulillah Allah berikan ya Allah, meskipun kurang-kurang sedikit, disinilah yang terbaik untuk saya. Karena bisa jadi kalau saya lebih dari orang, bisa jadi saya tidak bisa bersyukur. Bisa jadi kita nggak ke masjid-masjid lagi. Betapa banyak contoh yang sering kita sampaikan, betapa Sa'labah itu punya sifat demikian. Dalam keadaan sulit dia rajin, tapi begitu dapat hidayah, dapat apa? Dapat karunia Allah, kekayaan, lupa. Ya, baik. Dah. Sekarang kita paham bahwa kesulitan apapun bentuknya, kan masing-masing kita Pak, saya rasa punya masalah, punya kesulitan. Benar nggak Pak? Benar? Benar. Jangan dikira nggak punya kesulitan, semuanya punya. Ya, cuma berbeda-beda. Nah, ketika ada kesulitan, kita seharusnya minimal, ya, kalau kita sudah berkata kalau kita sakit, alhamdulillah, itu berarti udah masuk gitu ajaran apa ma'rifatnya. Nah, minimal kita sekarang qanaah dan kita menerima apa adanya. Udah cukup. Alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah mantap, sudah tinggi lagi keimanan kita, ma'rifat kepada kita, sebenarnya bahwa kesulitan itu adalah bastul mawahib, ya, hamparan karunia, maka saat itu kita akan bisa mengatakan kesulitan datang, alhamdulillah. Kalau belum sampai di situ, minimal kita qanaah. Innalillah, minimal kita kembalikan kepada Allah dan menerima apa takdir pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita menghadapinya di bawah itu, maka itu yang celaka. Yang banyak celaka orang ketika menghadapi kesulitan, dia tidak innalillah, dia tidak qanaah, apalagi alhamdulillah, tapi di bawah itu dia menyesali perbuatannya, menyalahkan sana sini, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia berkata, oh, kalau saya enggak begini, pasti enggak begitu.
Kalau saya nggak begitu, pasti nggak begini. Menyalahkan diri sendiri. Ya, ya, minimal kita punya standar yang paling rendah, qanaah, innalillah, kita kembalikan kepada Allah, terima apa adanya. Tapi kalau kita sudah lebih hebat lagi, sudah sanggup, ketika ada kesulitan kita ucapkan alhamdulillah, karena kita tahu di situ ada bastul mawahib. Hamparan karunia. Masya Allah. Tergantung kita. Yuk, sama-sama kita berselancar dalam dunia spiritual. Sejauh mana kita kemarifatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 2. Satu lagi pasal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berlanjut ini. In aradta wurudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaika innamas sadaqatu lil fuqara. In aradta, seandainya kita mau apa? Wurudal mawahibi, banyak itu Allah berikan karunia kepada kita. Kan tadi katanya kesulitan itu ya, itu adalah bastul mawahib. Hamparan karunia. Kan banyak karunia Allah ketika kita dalam keadaan sulit akan diberikan pada kita. Nah, pasal ini menjawab. Saya mau tanya dulu tapinya. Kalau enggak, saya enggak baca nih pasal ini. Mau enggak kita diberikan tambahan hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau ya? Mau ya? Nah, baru saya baca. Karena jawabannya sama, saya baca pasal ini. Ya. Katanya, caranya bagaimana? In aradta wurudal mawahibi. Seandainya kita semua mengharapkan kita diberikan karunia, tambahan hidayah kepada kita semua, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah sahihil faqra wal faqat ladaika. Sahihi, luruskanlah rasa kesulitanmu, wal faqati, dan kebutuhanmu, ladaika, pada dirimu. Innamas shadaqatu lil fuqara. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah, kebaikan-kebaikan itu ya bagi orang-orang yang fuqara, fakir miskin. Awas. Kita biasanya ayat ini dijadikan dasar hukum untuk kita memberikan zakat kepada orang lain. Kan dalilnya ini, surat At-Taubah ini. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ustaz-ustaz kan sering katakan gitu ya. Sampaikan, sesungguhnya sedekah, makanya sedekah wajib ini satu yang berhak menerimanya itu al-fuqara wal masakin wabnus sabil wal gharimin. Ada yang 8 asnaf. Ini dasar hukumnya. Tapi dalam pandangan ilmu tasawuf memandangnya, memahaminya bukan itu. Apa pemahamannya? Innamas shadaqah, sesungguhnya sedekah, kebaikan-kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia-karunia dan hidayah akan ditambahkan kepada orang siapapun kita, ya, lil fuqara, bagi orang-orang yang dalam keadaan sulit. Artinya, kesulitan itu akan ditambah hidayah, kesulitan itu akan memancing karunia dari Allah. Hebat. Pandangan, tafsiran tasawuf yang harus demikian. Jadi kalau kita ingin ditambah hidayah, pengen nggak sih ditambah hidayah? Sholat, kita semangat. Ngaji, semangat. Berbuat baik, semangat itu. Kan kadang-kadang kita lemes semua ya. Ya, kadang-kadang mau ke masjid malas ya. Nah, kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang kita mau sholat yang sunah-sunah malas. Kalau kita mau ditambahin hidayah, Bapak punya HP deh. Kita semua minimal Android udah punya ya. Ya. Itu Pak. Semahal apapun HP kita, kalau kita nggak cas itu, ditambah gitu, ya baterainya itu, lowbat nggak Pak? Nggak bisa, ya. Jadi harus ditambah. Nah, imanan juga begitu.
Kalau kita pengen ditambah oleh Allah, makanya in aradda wujudal mawahibi sahihil faqra wal faqat. Luruskan rasa kepakiranmu dan kesulitanmu, kebutuhanmu, luruskan. Nggak ada cara lain. Ngelurusinnya gimana? Hadapi kesulitan itu sebagai itu. Begitu dapat kesulitan, di situ sebenarnya dalam pikiran kita sudah terbersit, Allah akan berikan saya karunia. Begitu kita mendapatkan kesulitan apapun bentuknya, Allah akan berikan hidayah pada kita. Kalau kita sudah luruskan semacam ini, maka akan Allah hamparan karunia akan diberikan pada kita. Jangan lagi kita berpikir ketika kesulitan timbul apa? Kata-kata yang gak bagus, timbul lemes, timbul kita gak semangat. Enggak, Pak. Kesulitan datang, justru di situ pintu kita untuk menyatakan bahwa ini adalah pangkal dari karunia, hamparan karunia yang Allah berikan. Semangat gak kira-kira? Semangat. Orang kan dalam hidup itu semangat atau tidak, baik atau tidak, tergantung pikirannya. Jangankan orang buruk, orang baik pun, kalau mindset pola pikir kita tidak baik, itu kebaikan orang akan menjadi tidak baik bagi kita. Percaya? Kalau orang buruk, ya pasti buruk. Orang baik pun, kalau pikiran kita di sini dalam otak kita ini sudah tidak baik, jangan-jangan dia berbuat baik ada maunya. Tuh. Padahal benar Pak, dia mau berbuat baik itu. Tapi karena pikiran kita sudah negatif, maka kita berpikir menjadi negatif. Tapi sebaliknya, jangankan baik, buruk pun kalau kita berpikir positif, itu menjadi baik. Jadi tergantung mengolah di situ. Saya sering contohkan, ada orang ke rumah kita bawa proposal atau bawa prelek, minta prelek atau minta iuran ronda, ada ya? Tergantung pikiran kita. Kalau kita berpikir positif, ada prelek, surga datang ke rumah kita, nggak perlu cari. Betul Pak? Nah kebaikan biasanya kan kita susah mau cari infak aja harus ke masjid kan. Tapi ini datang ke rumah kita. Begitu dia datang kasih proposal, alhamdulillah. Kenapa? Surga datang. Tapi kalau kita berpikir negatif, datang proposal, kemarin prelek, kemarinnya lagi iuran RT, kemarin iuran ronda, datang proposal maulid. Innalillah. Betul gak nih? Iya. Kita merasa terbebani karena pikiran kita. Coba sekarang berpikir positif. Apa berpikir positifnya? Kesulitan yang datang ini berarti hamparan karunia akan diberikan kepada kita. Semangat kita, Pak. Loh, karena pikiran kita positif. Maka bangun pikiran positif itu. Sama tetangga, sama teman, berpikirlah negatif, maka dia akan negatif terus. Tapi kalau sudah berpikir positif, semuanya baik. Jadi hidup itu tergantung pola pikir kita. Kita yang mengendalikan. Itu. Oleh karena itu nggak boleh lagi berpikir negatif. Itu akan merugikan kita sendiri. Pagi-pagi pagi-pagi bangun tidur bukan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, tapi mikirin masalah. Gimana ini? Tukang kredit mau datang, entar dan seterusnya banyak sekali. Itu pas sampai sore Bapak akan sulit. Minimal dihantui oleh pikirannya sendiri. Tiba-tiba tukang kredit nggak datang, kita dari pagi udah mikirin dia. Betul? Iya, nggak usah berpikir negatif, berpikirlah positif saja, baik saja. Innallaha qaribum minal muhsinin, sesungguhnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang bisa berbuat baik. Bahkan kemarin saya baca akhir surat Al-Hujurat, ya. Innallaha lama'al muhsinin. Bukan hanya qarib, kalau innallaha qaribum minal muhsinin, Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Tetapi dalam surat Al-Hujurat di akhir yang saya baca itu,
Ya, kemarin pagi saya baca, innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah beserta mengiringi orang-orang yang selalu berbuat baik. Di sampingnya ada Allah. Allah mengiringi. Kenapa kita harus berbuat tidak baik lagi sekarang? Rugi. Merugikan orang, merugikan diri sendiri. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ada persekusi dan seterusnya, kata-kata yang tidak baik kita lontarkan, itu sebenarnya dipengaruhi karena diri kita tidak baik di sini. Tapi kalau orang sudah baik, dia akan berpikir baik. Meskipun tidak baik kenyataan. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan tambahan-tambahan hidayah pada kita, Allah berikan sedikit saja cahaya Allah pada kita nempel sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Ya, baik kepada siapapun, tidak tambah pilih kasih, baik ke siapapun, ke atasan, ke bawahan, ke tetangga, yang punya, yang enggak punya, anak kecil, bahkan binatang sekalipun. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Dah segitu dulu kajian kita. Mudah-mudahan 3 pasal ini meningkatkan kualitas spiritual kita, meningkatkan ma'rifat kita, memandang sesuatu yang terjadi pada diri kita. Jangan sekali-kali, jangan lagi kita pandang dari mata lahir kita, karena itu banyak menyulitkan, banyak menyesatkan. Ya, tapi pandanglah dengan mata hati kita, mata batin kita, sehingga kita menjadi aliran positif dari pikiran kita, menjadi dalam dalam hal-hal yang kita lakukan, semuanya aktivitas kita menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Dah, ada pertanyaan? Ya, ini dulu ya. Ya. Baik. Ya. Iya. Orang ngomong, marah orang gaul, dia juga dia marah. Baik. Kalau orang ngomong marah ya pada kita, kedengaran atau tidak lah. Betul. Kita marah. Iya. Berarti kita marah, kita yang marah. Iya. Kemudian orang ngomong tidak baik. Ini berarti saya bahasakan dengan negatif. Kan sebenarnya ada positif, ada negatif ya. Berarti ini ada negatif. Kemudian kita kenapa marah? Karena negatif bertemu dengan negatif. Kalau negatif bertemu dengan positif, nggak jadi. Ya. Maka jadinya kalau negatif bertemu negatif, berarti bukan hanya negatif di sini, tapi negatifnya juga di diri orang yang mendengar omongan. Tapi kalau dia berpikirnya positif, ya tidak marah. Tidak. Kenapa harus marah? Bahkan Rasul katakan ya, Rasul itu orang-orang nggak pernah marah, Pak. Kecuali agamanya disinggung, Pak. Terus marah. Tapi kalau dirinya yang pribadi itu, jangankan diomongin, disambit kena wajahnya, Pak. Ya, disambit enggak. Ya karena pribadinya. Tapi kalau agama dilanggar, itu dia marah. Marahnya jadi ada waktunya. Di mana harus marah? Kan kita enggak. Kita mah agama tersinggung ya enggak marah. Tapi kalau pribadi kesinggung, itu bedanya gitu. Ya. Jadi ya berarti kita harus rubah itu. Kalau ada yang demikian ya enggak usah marah. Kenapa harus marah? Padahal orang-orang yang bertakwa itu di samping dia bisa yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazibina ghaiza wal 'afina 'anil nas. Mana itu? Ayat itu mana enggak dilakukan? Dia bisa memaafkan dan dia bisa menahan, mengendalikan. Saya mau tanya, Pak. Menurut Bapak orang hebat, menurut Ibu orang hebat itu orang apa?
Itu orang hebat dalam Islam. Orang yang bisa mengendalikan. Selama belum mengendalikan dia nggak hebat. Ini ada orang pengennya marah. Kayak habis makan cabai pedas. Marahnya kenapa? Nggak bisa. Jadi orang hebat itu ya. Dalam teori hukum Islam orang yang bisa mengendalikan nafsu. Iya. Nggak usah. Ya. Nggak. Harus nempel pada kita. Saya mau tanya. Kita semua 5 miliar lebih penduduk Indonesia, seluruh dunia sekarang itu sebenarnya sama. Kita ini manusia, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Indonesia, Brunei, dan semuanya kita manusia yang tugasnya diturunkan oleh Allah ke muka bumi sebagai orang-orang yang mengabdi harusnya kepada Allah. Az-Zariyat 56 amanatnya begitu. Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali dia hanya untuk mengabdi kepadaku. Kenyataannya banyak kan orang nggak ngabdi. Banyak kan orang nggak percaya nggak pada Allah. Banyak kan orang yang non muslim, kafir, apapun agamanya, bahkan ateis, nggak percaya adanya Tuhan. Saya mau tanya, Allah marah nggak? Dikasih rezeki nggak masih? Kasih kehidupan nggak? Kasih, Pak. Enggak. Makanya pasal yang dulu kita baca, ya, nanti ayatnya, pasalnya saya lupa dikit. In alima asraril ibadi walam yatakhallaq birahmatil ilahiyah fa'alaihi fitnatan alaih. Ada pasal sebelumnya. Seandainya engkau telah mengetahui, ya, keburukan, kekurangan, dan seterusnya orang-orang di sekeliling kita, siapapun dia, walam yatakhallaq birahmatil ilahiyah, tapi kamu tidak bisa memandangnya dengan rahmat ilahiyah, pandangan Allah. Seperti yang tadi saya mengasihi semua, yang ibadah, yang tidak, semuanya dikasih. Fa'alaika fitnatan, maka itu menjadi fitnah bagimu. Masya Allah, berat, menjadi fitnah bagi kita dan menjadi cobaan, keburukan nanti. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, pandanglah dengan rahmatan ilahiyah yang tadi saya contohkan. Enggak marah, silahkan saya. Jangankan hanya sebagian orang yang ateis, orang yang muslim, semua orang miliaran, semua ada di dunia enggak menyembah dia. Enggak. Karena beribadah seseorang itu bukan ada kepentingan Allah, enggak ada. Kepentingannya kita. Terus ya? Baik. Ya. Mari kita mencoba ya. Mencoba apa? Memandangnya bukan hanya dari pandangan kita, tapi pandanglah dari rahmatan ilah, ya, pandangan Allah. Itulah kenapa dalam akhlak tasawuf kita harus ma'rifatullah. Itu Pak akhirnya. Yang saya sebut outcome-nya, hasilnya itu bisa kita memandang segala sesuatu dari pandangan Allah. Karena kita sudah ma'rifat, nggak membeda-bedakan kasih sayang itu. Kita Allah alam. Satu lagi ya, terakhir. Orang lagi ceramah di mana berisik, itu sampai ditaruh datang tidak bisa bersihkan Pak Dulu. Kita nggak boleh itu nasionali. Ada musibah menimpa oleh kamu itu dengan tangan kamu sendiri, bukan oleh Allah. Ya apa dikatakan oleh kita Al-Quran. Musibah yang menimpa oleh kamu itu dengan tangan kamu sendiri, oleh tangan kita sendiri. Sekarang kita menyatakan Allah. Iya. Di depan kita, di belakang saya, contoh, tapi jangan dilakukan. Saya contohin saja. Ada jalan kereta. Tiba-tiba kata penjaga kereta, berarti ada 2 kereta lewat kan? Kalau ini ada 1 kereta kan? Jalanlah kita. Dia udah begini, kita jalan, kereta datang.
Mati nggak kita? Mati. Ya mati. Tapi kalau gitu kata dia begini, kita pakai motor atau mobil, kita ngerem. Mati nggak kita? Enggak. Saya mau tanya, kehendaknya itu di mana adanya? Kita sendiri. Ajal sudah ditentukan, tapi sebab hukum sebab akibat kita yang melakukan. Surga neraka sudah dijadikan oleh Allah sebagai balasan kebaikan, balasan keburukan, tapi kita yang melakukan. Mau masuk surga, mau neraka. Artinya, takdir Allah itu berkait dengan hukum sebab akibat. Allah punya sifat, 20 sifat namanya irodah. Irodah itu kehendak. Tapi Allah menghendaki kita orang baik semua. Tidak menghendaki kita tidak baik. Makanya orang-orang yang sudah soleh itu kalau habis ceramah ngomong, kalau ada kebaikan dari kata-kata saya semata-mata datang dari, tapi kalau keburukan semata-mata datang dari diri. Kenapa nggak dari Allah? Ya dari kita. Karena Allah punya sifat irodah, yaitu kebaikan. Menghendaki. Irodah adalah menghendaki kita baik. Kalau kita nggak baik, ya berarti konsekuensinya takdir Allahnya menjadi ahlun nar. Betul Pak? Tidak boleh. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Kita jadi orang soleh, mulai kita akhir balik sampai sekarang, soleh ke masjid, terus rajin, terus baik terus sama orang. Nanti masuk neraka kita. Saya mau tanya, adil nggak Allah? Tuh. Adil. Lihat. Jadi tergantung kita. Tapi takdirnya secara umum itu sudah ditentukan ya Allah. Tinggal kita mau kemana jalan kita nih. Makanya peran kita menyongsong hidayah itu penting. Agar kita berawal dari baik, ahsanul khaliqin, lahir kemudian kembali kepada Allah, husnul khotimah. Kita yang menjalani. Bukan Allah sudah takdirkan kita dan seterusnya. Ya, ya. Jadi sholat kita itu sebetulnya bukan untuk diri sendiri. Iya. Bukan. Allah butuh nggak sholat kita? Enggak. Bapak nggak sholat juga, Allah nggak butuh. Jadi yang butuh siapa? Ya kita. Betul. Cuma permasalahannya kenapa orang nggak mau sholat? Padahal kebutuhannya buat dia. Kita butuh uang. Ada uang. Dikasih nih. Dunia dan seisinya itu lebih bagus. 2 rakaat sebelum subuh. Itu kata Allah, kata Rasul. Lebih bagus dari dunia dan seisinya. Kita yang gak mau. Ambil itu. Dunia itu kecil Pak. Dibandingkan 2 rakaat subuh aja lebih hebat 2 rakaat sebelum subuh Pak. Tadi qobliyah subuh itu. Iya. Bagi siapa? Bagi orang yang memandang bahwa sholat itu adalah besar. Anugerah Allah yang beri kepada kita. Maka kita bersyukur tuh Pak. Ya, semacam kita menjadi komunitas yang baik yang Bapak Ibu. Luar biasa. Kita ucapkan alhamdulillah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu karena waktu sudah siang ini sudah syuruk. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر عباد الله الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri tamin dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.